Balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Buat kamu semua yang sedang tertarik dengan dunia bisnis, bisa banget belajar di sini. Karena pastinya bukan hanya sekedar teori saja, tapi pengalaman langsung dan kisah nyata seorang pebisnis yang bisa terus bahkan saat ini ada di tengah pandemi. Ya, ini bicara dengan pandemi sendiri, ini jadi hambatan terbesar nggak sih dalam bisnis, Mas Agung? Ya, kalau bicara pandemi mungkin semua orang ngalamin ya, ini jadi hambatan. Cuman dari situ ya kita belajar bagaimana ya udah di masa-masa krisis seperti ini karena ada pandemi ya kita evaluasi aja, evaluasi diri sekalian bebenah nih. Masa kita harus tetap ngeluh dengan kondisi seperti ini, sedangkan berapa tahun sebelumnya, katakan 10 tahun atau 5 tahun kita bisnis dikasih lancar, dikasih rame. Masa dengan dikasih cuma 2 bulan, 3 bulan kita ngeluh gitu kan. Aku pikir ya udah ini buat Allah kasih waktu kita nih untuk evaluasi diri, betul. Bagaimana memperbaiki lagi apa yang nanti menyambut setelah nanti COVID selesai gitu kan. Berarti optimis ya COVID ini bisa selesai. Pasti selesai. Pasti selesai. Setiap apapun pasti ada akhirnya begitu ya. Pasti badai pasti berlalu, benar banget. Ini harus optimis, ini yang harus paling dimiliki oleh seorang pebisnis. Ini modal utama juga bagi seorang pebisnis ya. Nah, Mas Agung, ini bicara tadi pengalaman sudah ada. Sebenarnya tempat bertanya pasti ada orang tua begitu ya. Tapi artinya meskipun sudah punya pengalaman, apakah itu menjadikan Mas Agung tidak pernah menemui hambatan yang berarti, tidak pernah merugi, tidak pernah tutup toko-toko sebelumnya, atau bagaimana perjalanannya? Hambatan selalu ada. Kita kan harus ada skala prioritas juga kan. Ketika ada toko yang memang ini nanti bisa dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan, itu tentu kita punya skala prioritas. Hambatan, gagal, walaupun ya, katakan kita tetap masih ada nih, walaupun udah banyak bisnisnya tapi tetap aja masih ada gagal selanjutnya. Karena aku pikir ya kita nggak akan pernah nemuin kata sukses sebelum kata gagal itu ada. Asik, gitu. Karena kita nggak tahu kesuksesan kalau nggak tahu gagal itu apa. Kita punya jatah. Betul, punya jatahnya. Kalau jatahnya kita nggak pakai, terus gimana kita bisa sukses gitu kan? Iya. Tidak sampai ya artinya. Jatahnya nggak habis. Betul. Jadi kita balik lagi sebenarnya. Ya kegagalan ini jadi pelajaran buat evaluasi kita untuk lebih dewasa lagi, lebih matang lagi, lebih semangat lagi dalam menjadi bisnis. Sejak tahun berapa memulai bisnis? 2007. Usia berapa saat itu? 18 kan salah. Masih 18-an? Sudah langsung mulai bisnis? Ya, lulus SMA buka. Itu orang tua yang menyarankan atau keinginan dari diri sendiri? Keinginan temen, karena kita teman-teman SMA setelah lulus ada buka counter ya. Oh, oke. Zaman-zaman itu masih buka counter ya? 2010, betul. Benar. Kita modal kecil-kecilan buka sate gitu, buka counter kecil. Dari situ mulai tumbuh, diasah kan. Modal sendiri, pengusaha ini nggak pernah jauh dari namanya kata modal. Tadi mungkin teman-teman di sini juga, bisa aja nih Mas Agung bisa memulai bisnisnya karena orang tuanya juga sudah punya bisnis sebelumnya misalnya. Dapat modal nih dari keluarga atau bagaimana sebenarnya? Jadi kalau bicara modal, kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi setiap manusia kan makhluk sosial ya, butuh manusia lainnya. Makanya aku juga berpikirnya, menurut pandangan aku nih, ketika kita bicara bisnis modal, karena setiap orang dikasih kelebihannya masing-masing, dominasinya. Ada yang dikasih kelebihan ide, tapi dia nggak punya modal, dia nggak punya tenaga. Ada yang dikasih modal tenaga, dia nggak punya ide, idenya nggak ada. Ada yang dikasih modal atau tadi ide, tapi dia nggak punya modal, nggak punya tenaga. Jadi ketika saya dikasih ide, saya dominasi di ide, saya butuh orang-orang yang punya modal. Nah, punya modal kita butuhkan, ada kita kolaborasi. Kemudian kita juga butuh, ketika mau buka restoran, kita butuh tenaga. Kita cari di loker, orang-orang punya tenaga. Dia pun jadi satu, jadilah satu kesatuan sempurna, manusia saling membutuhkan di situ. Berarti pakai konsep juga bahwa tidak bisa ini kemudian kita gunakan semuanya sendiri begitu ya. Kita kerahkan. Terlalu egois. Jadi modal dari kita. Semuanya kita. Karena kalau untuk pebisnis awal kebanyakan mikir gitu kan, karena takut bayarnya pakai apa, jadi ya udah kita pakai semua tenaga kita. Ini sebenarnya kalau konsep yang dipakai oleh Mas Agung sendiri nggak begitu. Enggak, karena buat aku pribadi resiko itu nggak ada. Jadi resiko apapun dalam bisnis tidak ada. Resiko itu ada karena kita ciptakan sendiri, karena kita munculkan, karena kita pikirkan. Karena kebanyakan kita tuh ketika bicara resiko orang berpikirnya
kita menciptakan problem yang belum pernah terjadi. Betul. Ini udah mendahului takdir nih. Nanti kalau begini gimana? Sugesti. Nah, kalau bisa seperti itu, karena kalau bisa seperti itu nanti bagaimana dengan petani kita, petani padi misalnya. Kalau berpikir nanti kalau nggak panen gimana? Kalau nanti dimakan burung gimana? Kalau nanti gagal gimana? Kalau nanti harganya murah gimana? Nah, kalau semuanya berpikir seperti itu, mungkin sekarang kita nggak bisa makan nasi. Nah, makanya setiap manusia memang diciptakan dengan kelebihan masing-masing untuk gitu. saling mengisi begitu ya. Lalu mengganti nama resiko dalam bisnis Mas Agung ini apa dimaknainya? Belajar pengalaman. Ya tadi kayak aku bilang itu, ketika kita bicara resiko, anggap aja misalkan kita buka usaha nih gerobakan dulu 15 juta untuk jualan gorengan. Ternyata sampai 6 bulan tutup nih gagal nih katakan itu. Resikonya berarti kan bangkrut gitu segala macam. Aku pikir ya nggak 15 juta itu, anggap aja kita lagi kursus bisnis selama 6 bulan. Jadi kita belajar kursus 6 bulan dan pengalamannya luar biasa banget. Dan menurut aku nih, menurut saya pribadi, orang sukses itu bicaranya kegagalan. Orang sukses itu bicaranya pengalaman pahit. Dulu saya begini loh, sebelum sukses loh, dulu saya begini loh. Jadi sebenarnya baik lagi ketika yang dikatakan resiko gagal segala macam, itu akan jadi uang, itu akan jadi profit ketika dia sukses. Karena apa? Ketika dia diundang dimanapun atau dia bikin buku, yang diceritakan adalah kegagalan. Yang diceritakan pengalaman dulu seperti apa, dulu belajarnya gimana. Itu dipanggil, itu dibikin buku segala macam, itu jadi profit. Artinya apa? Tidak ada risiko, tidak ada kata gagal sebenarnya, tidak ada kata rugi sebenarnya. Nggak ada sebenarnya. Benar ya, kalau dalam setiap aktivitas, dalam setiap takdir, yang paling penting adalah mencari hikmah di balik semuanya gitu ya. Nah, ini menarik sekali pemirsa, bahwa yang paling penting adalah jangan sampai kita berpikir sebelum bertindak, apalagi sampai pikiran kita itu mempengaruhi tindakan yang kita sendiri, bahkan akhirnya jadi tidak berbuat apa-apa ya. Yang paling penting ini, kalau saya sendiri makanya akan mulai belajar untuk memulai dulu. Jangan sampai kita mundur dulu, belum pernah mulai tapi udah ketakutan duluan gitu ya. Nah, Mas Agung, ini bicara tadi kan yang diceritakan adalah kegagalan, yang diceritakan adalah sulitnya, masa-masa susah payahnya. Sebelum Mas Agung berhasil saat ini membangun sebuah kedai kopi taruhlah ya, dengan juga bisnis-bisnis lainnya. Apa yang paling menarik, yang paling memotivasi awal Mas Agung sendiri untuk membuka bisnis, untuk menciptakan sebuah kedai, untuk memiliki bisnis ini? Jadi ketika aku berpikir, bahwasanya kan khairunas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia itu manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, yang paling banyak manfaatnya. Jadi aku pikir ya udah, kita mau bagaimana kita punya manfaat banyak kalau kita nggak buka usaha caranya. Jadi dengan berdagang aku pikir aku bisa bermanfaat buat teman-teman yang katakan, apalagi lagi COVID ini banyak alumni COVID yang pada nganggur juga kan. Jadi kita tetap harus buka bisnis untuk sama-sama membantu semangat juga begitu. Jadi mereka tidak putus asa begitu ya. Tapi sebelum mulai bisnis, pernah kerja nggak sih? Dulu pernah ya. Oh, pernah juga? Pernah. Dari tahun 2007 juga, pas lulus SMA, itu aku kerja di PT di daerah Cikarang. Itu 4 bulan kurang lebih. Cuma 4 bulan aja? Kenapa emang? Bosen lah. Jadi ada ceritanya. Jadi aku disuruh ngamplas, kerjanya repair helm, ngamplas helm tuh. Jadi satu hari targetnya 250 helm. Banyak tuh. Banyak, ngamplas pakai amplas air kan. Terus 250 helm kan. Satu saat aku capek kan, udah capek, aku jongkok sambil ngamplas. Harusnya berdiri. Harusnya berdiri. Itu 8 jam kita kerja berdiri tuh. Istirahat 1 jam lah. Berdiri ngamplas, tiba-tiba aku jongkok capek banget. Udah terlalu lelah, betul. Udah jongkok ngamplas, ditendang dari belakang, jebret. Iya Pak, kamu siapa suruh jongkok? Apa Pak? Kalau kamu nggak mau capek, kamu bikin perusahaan sendiri. Jangan ikut perusahaan kita. Nah, di situ. Oh ya udah. Di situ kita ngamplas, selama seminggu kita dipindah bagian. Langsung keluar. Akhirnya kita 4 bulan keluar. Jadi itu yang paling memotivasi. Motivasi awal tuh ya berarti. Ya udah, kita harus bikin perusahaan. Harus buktikan nih. Sekarang udah ketemu lagi belum?
Belum ya? Oke, tapi terima kasih juga ya kepada kepala bagian itu yang akhirnya memunculkan motivasi. Iya, kadang kita harus menjadi kuda atau kerbau. Betul. Kalau kita menjadi kuda, sekali pecut jebret sakit, dia lari kencang. Ya. Karena nggak mau dipecut lagi berkali-kali. Iyalah, berkali-kali. Kalau kita jadi kerbau, dipecut satu kali, diem aja. Sekarang kita mau milih, kita kalah seperti kuda atau seperti kerbau. Nah, aku pilih aku seperti kuda aja, jadi kita pecut jebret sakit nih, nggak mau sakit lagi. Ya udah, kita fight. Jangan ulangi kesalahan yang sama pemirsa. Dan kita masih akan lanjutkan lagi bincang-bincang ini usai jeda, tetaplah di PTV Show.